Sesuai janji, mulai sekarang, agar pembahasan lebih cepat, Anu akan bahas chapter Dark Gathering jadi perkonflik. Dan kita bakal mulai dengan rute 1, yaitu spot terakhir untuk rencana pembunuh dewa. Rute 1 mencakup chapter 46 sampai 52, dan akan Anu bahas sesingkat mungkin agar kita bisa fokus ke hal-hal pentingnya aja di rute 1 ini. Tapi karena masalah durasi juga, palingan bakal Anu bahas 3 chapter dulu. Dan agar kalian tahu pembahasan sudah masuk ke chapter berapa, akan Anda beri tanda di pojok atas selama sekitar 15 detik kalau yang sedang dibahas ada di chapter mana. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Chapter 46 dibuka dengan Yayoi yang tiba-tiba menyemprotkan parfum miliknya ke Keitaro. Itu bukan tanpa alasan, karena satu-satunya yang bisa mereka gunakan saat terjadi sesuatu hanya tersisa Black Ashura saja. Karena Black Ashura masih memiliki kutukan di mana siapapun yang dia lihat, di matanya dia melihat ibu tirinya. Dan seperti yang kita ketahui, Black Ashura itu sangat membenci ibu tirinya. Jadi kutukan ini membuatnya menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Karena itulah, Yayoi mengakali itu dengan membuat Black Ashura membedakan kawan dan lawan dari baunya. Jadi itu sebabnya Yayoi menyemprotkan parfumnya pada Keitaro dan juga Eiko. Nah, mungkin kalian bingung kenapa harus Black Ashura. Itu karena saat ini hantu yang ada di tangan Yayoi hanyalah Black Ashura, Otogiri, Demon Sergeant, dan Maiden. Karena Yayoi sudah meletakkan roh masa transisi di bendungan A, lalu Sinner di kuil Kubizuka Daimyojin, High Priest di terowongan T, dan Maiden di taman F. Nah, alasan kenapa hanya Black Ashura saja yang bisa digunakan saat ini, itu karena Maiden akan punya peran penting di raid nanti untuk memberi tanda ke dewa untuk mengutuknya. Lalu, Demon Sergeant dan Otogiri juga tidak kalah penting untuk raid dewa, karena mereka akan jadi orang yang menghabiskan tenaga dan mengulur waktu sampai semuanya berkumpul. Jadi sebagai serangan pembuka gitu. Jadi kalau salah satu dari mereka bertiga digunakan saat ini, tidak akan ada waktu yang benar-benar cukup untuk mereka memulihkan diri. Karena mereka memiliki peran paling penting. Jadi, sebaiknya digunakan saat raid sudah dimulai. Ditambah, Yayoi sendiri pernah bilang ke Maiden, kalau dia manggil Maiden lagi, itu artinya rencananya sudah dimulai. Nah, sedangkan Black Ashura bakal punya waktu untuk memulihkan diri, karena gak bakal bertarung di fase awal. Dari rencananya sih, gitu. Untuk detailnya, kalian bisa tonton video ini. Udah ngejelaskan selengkap mungkin tanpa spoiler di sana. Untuk rumor-rumor yang ada di rute 1, kurang lebih seperti ini. Banyak orang yang merasakan sensasi ditarik itu. Bahkan, banyak kecelakaan terjadi di sini. Rumor di sini juga mengatakan banyak orang yang melihat makhluk supernatural merangkak di sekitar perbatasan Shiga dan Kyoto. Mereka mengatakan kalau rute 1 ini tanah terkutuk, karena banyak yang masuk rumah sakit di sini. Nah, anehnya, Yayoi tidak bisa melihat hantu apapun di sini. Bagaimanapun juga, kalau melihat dari rencana, ini tempat terakhir. Berarti seharusnya ini tempat yang paling mudah. Nah, tapi ada satu kejanggalan pada salah satu rumah terbengkalai. Karena mereka mendengar seseorang meminta tolong dari dalam rumah itu. Jadi ya, Yayoi langsung mendobrak rumah itu dengan berlindung dengan dalih anak-anak seperti dia tidak akan tertangkap kalau melakukan hal seperti ini. Emang kocak nih Loli, mentang-mentang dia masih bocil. Nah, kejanggalannya itu ada di ruang bawah tanah rumah ini yang disembunyikan di balik tembok. Mereka bisa mengenali perbedaannya karena tembok yang solid dan masih memiliki ruang, suaranya akan berbeda saat diketuk. Kalian bisa coba sendiri di rumah, karena perbedaannya emang beneran kerasa. Nah, ternyata di dalam ruang bawah tanah itu ada sebuah tubuh yang sudah dimumifikasi dan dikurung di dalam sana. Kalau kalian tidak tahu apa itu mumifikasi, mumifikasi adalah proses pengawetan tubuh atau jaringan sel manusia ataupun hewan dengan cara menghilangkan kelembaban agar tidak membusuk. Mumifikasi bisa dilakukan dengan sengaja dengan metode tertentu, namun ada juga yang alami karena suhu di sekitar yang kering atau bahkan terlalu dingin. Kalau mumi di sini, ini pastinya mumifikasi buatan karena udara di sekitar sana pasti tidak terlalu kering ataupun dingin. Dan ternyata, suara permintaan tolong tadi berasal dari mumi ini. Kejanggalan lainnya terjadi saat Keitaro berusaha membuka pintu kurungan itu. Energi dari kutukan di tangannya tiba-tiba merespon energi di dalam mumi itu. Dan roh di dalam mumi itu langsung menyerang Keitaro, namun Yayoi menghentikannya sebelum Keitaro kena kutukan. Saat pintu kurungan itu dibuka, yang awalnya tidak terasa apa-apa, Keitaro tiba-tiba langsung merinding.
Roh mumi itu akhirnya bisa keluar, tapi dia meminta maaf sambil menangis pada mereka dengan alasan yang tidak jelas, walaupun dia baru saja menyerang Keitaro. Yang ternyata, mumi tadi adalah segel yang dibuat oleh biksu sekitar sini untuk menyegel sesuatu. Bahkan, biksu ini juga langsung mendatangi mereka ketika sadar segelnya rusak dan bakal memarahi mereka karena membuat sesuatu itu keluar. Jadi ya, singkatnya Yayoi, Keitaro, dan Eiko dibawa ke kuil untuk pembersihan. Dan mereka bertiga disuruh untuk diam di bangunan lain sambil menggunakan penyumbat telinga. Kepala biksu bahkan menyuruh mereka untuk tidak berbicara saat proses pembersihan. Padahal kalau pembersihan, harusnya dilakukan pada orangnya. Tapi mereka tidak melakukan itu karena ternyata mereka tidak akan bisa mengusir sesuatu yang baru terbebas tadi. Terlebih, ternyata targetnya bukannya Yayoi dan yang lainnya, tapi para biksu yang mempertahankan segelnya. Yayoi dan yang lainnya itu hanya digunakan sebagai umpan saja agar mereka muncul. Nah, Yayoi sendiri merasakan kejanggalan pada kepala biksu. Padahal kalau dia memang kepala biksu, seharusnya dia memiliki kepekaan spiritual yang cukup untuk merasakan Black Ashura. Tapi dia tidak merasakannya. Jadi, Yayoi membuat beberapa kemungkinan, seperti kepala biksu menganggap Black Ashura tidak sekuat itu, atau dia seterampil itu dan menganggap Black Ashura bukan masalah, atau dia tidak bisa merasakannya. Atau kemungkinan terakhir adalah kepala biksu sudah dirasuki oleh hantu yang melihat hantu rank S sebagai makhluk yang kecil. Nah, Yayoi sendiri sebelumnya sudah menyimpan ponsel Keitaro di bangunan utama karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, saat sedang proses pembersihan, kepala biksu menjadi aneh. Kepalanya memanjang dan terpisah dari tubuhnya. Bahkan sesuatu keluar dari mulutnya. Lalu terdengar sesuatu mengucapkan Ba-sa-ru. Dan tiba-tiba para biksu langsung hilang. Dan bahkan sesuatu itu menghampiri Yayoi dan yang lainnya di bangunan lain. Makhluk itu adalah makhluk tinggi hitam dan merangkak sambil membawa manusia kecil di tangannya. Yang di saat bersamaan, kepala biksu yang bernama Jogan yang sejak tadi disebut-sebut oleh biksu sebelumnya kalau hanya dia yang bisa mengatasi makhluk ini, Jogan sedang dalam perjalanan ke tempat kejadian setelah mendengar laporan. Dan kita diberitahukan informasi soal makhluk ini dari Jogan. Bahwa makhluk ini adalah monster yang disegel oleh kepala biksu di masa lalu. Dan ada legenda yang sudah turun-temurun sejak dulu. Sebuah legenda tentang desa yang dihancurkan di satu malam. Tapi saking lamanya cerita ini, jadi tidak ada sejarah yang akurat soal desa ini. Ada sebuah insiden di mana orang-orang yang pindah ke desa itu dan mendirikan sebuah komunitas menghilang dalam semalam. Seorang pria sendirian lari ke kuil Nisho terdekat. Pria itu terlihat kurus dan gagap saat ia berbicara pada seorang biksu di kuil itu, bahwa penduduk desa diserang oleh sesuatu yang misterius. Dia bilang itu bahkan membisikkan sesuatu ke penduduk desa dan saat itu mereka langsung jadi gila. Pria itu bilang bahwa anaknya jadi gila. Mereka jadi tidak bisa berbicara dengan benar, lalu mereka kehilangan akal, kemudian mereka kehilangan alasan. Wanita diserang oleh nafsu belaka, ternak dimakan dengan gila. Kekacauan itu menyebar ke semua orang hingga desa itu sangat jadi kacau seperti neraka. Di tengah huru-hara, pria itu bilang bahwa anaknya tiba-tiba menyusut. Tapi tak lama setelah itu, sesuatu itu muncul dan anaknya berubah jadi seperti sesuatu itu. Namun setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi intinya, semua orang di desa itu menghilang. Dan di tempat itu juga terdapat hewan buas yang jahat tapi terasa ilahi juga. Karena itulah, leluhur juga memuja hewan buas itu sebagai dewa jahat, dan disebut sebagai Shishimura sama. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyegel makhluk itu, dan segel itu dipertahankan hingga sekarang. Di jalan, Jogan dan yang lainnya mengalami kecelakaan, dan dari yang dikatakan Jogan, ini pasti ulah makhluk itu. Kalau dari ucapan Jogan, nama makhluk ireng ini adalah Shishimura. Mengaca dari cerita tadi, juga berarti manusia kecil di tangan Shishimura ini memang beneran manusia yang menyusut. Jadi setelah Shishimura ini muncul dan menyebut mungkin semacam mantra, para biksu itu bukan menghilang, tapi menyusut. Yang artinya, ini alasan kenapa kepala atau pemimpin biksu tadi menyuruh Yayoi dan yang lainnya untuk mengenakan penjubat telinga. Karena kutukan Shishimura itu aktif lewat suara. Kata-kata Shishimura juga sebenarnya kata yang sama dan diulang. Jadi kalau Anda lihat dari huruf Jepang ini adalah huruf Ba, Sa, dan Ru. Kemungkinan ini juga yang dibisikkan Shishimura di cerita desa yang hancur tadi. Ini Shishimura beneran freaky loh. Tubuhnya fleksibel kayak Sinner, tapi saat tubuhnya dibogem atau malahan dipotong dia masih bisa hidup.
Ini kayak cacing yang kalau dipotong juga gak mati. Kayak di sini itu diperlihatkan saat kepalanya dipotong Yayoi. Kepalanya malah masih bisa bergerak dan bahkan memanjang untuk mengikat Eiko dengan tujuan melepaskan penyumbat telinganya. Jadi ya intinya si Shimura ini kalau dari yang Ane lihat, dia gak akan mati kecuali kalau seluruh tubuhnya hancur. Soalnya walau kepala udah terpanggal juga, dia masih bisa bergerak ataupun ngomong untuk menyebarkan kutukannya kayak High Priest. Tapi ini lebih mematikan karena gak perlu waktu untuk kutukannya aktif. Yayoi aja pas lagi bertarung dan si Shimura melepas salah satu penyumbat telinganya, sekali dengar aja Yayoi langsung kena kutukannya dan langsung kejang-kejang. Kalau dari yang diperlihatkan, efeknya itu akan membuat korban berhalusinasi dan ujung-ujungnya blank. Jadi kali ini yang kena kutukan bukan Keitaro ataupun Eiko, tapi Yayoi sendiri. Untuk chapter 47 ini isinya full dengan adegan bertarung. Dan bahkan Zenki keluar lagi di sini saat si Shimura hampir melepas penyumbat telinga Keitaro. Dan faktanya, si Shimura ini awalnya adalah manusia atau makhluk hidup. Jadi si Shimura ini punya saku di perut mereka seperti kanguru. Namun jumlah sakunya lebih banyak aja. Dan itu berfungsi untuk meletakkan makhluk hidup yang dibuat menyusut oleh kutukannya tadi untuk dijadikan si Shimura lainnya. Karena saat mereka pergi dari kuil, jumlah si Shimura di jalan sudah jadi lebih banyak tanpa mereka sadari. Itu karena tumbalnya tidak perlu manusia juga. Karena di sini, merpati juga saat terkena kutukan dan menyusut, si Shimura tetap mengambilnya. Dan karena keadaannya sudah terlalu memburuk, jadi Eiko langsung memanggil Black Ashura di sini. Jadi sebelumnya, Yayoi itu sudah mengajari Keitaro dan Eiko cara memanggil hantu miliknya dengan benar. Dimana dalam legenda mengatakan bahwa berkat kekuatan dari kata-kata, apa yang kita ucapkan bisa menjadi kenyataan. Dan fakta menariknya, Yayoi bilang kalau Kotodama ini lebih efektif untuk hantu daripada makhluk hidup. Jadi intinya, dengan memberikan mereka perintah dan menyebut nama mereka, mereka akan jadi lebih bersikap. Itulah sebabnya, Yayoi selalu memberi hantunya nama Anumerta demi hal ini juga. Dan nama Anumerta dan Kotodama yang diperlukan untuk memanggil Black Ashura adalah Wax, Black Ashura of the Eclipse. Sekalian aja kita bahas lah. Wax di sini kan ada banyak pengertiannya. Tapi wax yang digunakan Kotodama Black Ashura itu artinya kemarahan. Karena itu yang paling identik dengan Black Ashura yang masih labil. Jadi masih gampang emosian lah. Seperti waktu lawan Otogiri dulu. Lalu untuk nama Anumerta, itu adalah semacam nama kehormatan yang diberikan kepada seseorang setelah mereka tiada. Jadi nama Anumerta yang Yayoi buat juga gak asal-asalan. Tapi disesuaikan dengan karakteristik atau ciri utama dari hantunya tersebut. Untuk Black Ashura, Ane gak terlalu yakin benar atau enggak. Tapi mungkin Yayoi membuat nama Eclipse pada namanya itu karena sifat Black Ashura itu mirip seperti gerhana. Yang kalau gerhana itu benda langit yang menutupi benda langit lainnya, dalam konteks nama di Black Ashura, itu bisa aja merujuk ke Black Ashura itu sebenarnya baik tapi tertutupi oleh kutukannya hingga membuat semacam alter ego yang selalu menyerang secara membabi buta. Lalu nama Asura itu dalam Buddha, Asura adalah salah satu dari 6 alam kehidupan tumibal lahir. Mereka digambarkan memiliki sifat ego, cemburu, dan suka berperang, namun sebagian juga menjadi pelindung ajaran Buddha. Jadi Asura sendiri, itu ada yang baik dan juga jahat. Jadi udah sesuai banget sama Black Ashura yang punya kepribadian ganda. Tapi bisa juga nama gerhana ini diambil karena mata Black Ashura yang terlihat seperti gerhana. Untuk penjelasan lebih rinci soal Black Ashura, paling nanti kita akan bahas di video berbeda yang fokusnya ke Black Ashura. Nah, kembali lagi ke pembahasannya. Pas Black Ashura dipanggil, ada momen yang terasa mengharukan banget buat Ane. Soalnya kita tahu sendiri kalau Black Ashura itu selalu lapar. Itu karena saat masih hidup juga dia emang selalu kelaparan. Makanya, pas jadi roh pendendam merasa laparnya ini ke bawah terus. Yang dimana harusnya rasa lapar ini akan merugikan orang lain, seperti saat di gerbang air Itua. Tapi di chapter ini, rasa lapar Ashura justru yang bakal jadi penyelamat Yayoi dan yang lainnya. Makanya pas Eiko bilang makanlah sampai kenyang sebanyak yang kau mau, Black Ashura jadi merasa sangat tersentuh. Mengingat kalau semasa dia hidup, Black Ashura ini selalu sengaja dibiarkan kelaparan oleh ibu tirinya.
Apalagi saat momen Eiko ngerobek sarung tangannya buat dijadiin penyumbat telinga untuk Black Ashura. Soalnya kalau dengar suara Shishimura, Black Ashura juga udah pasti bakal kena kutukannya. Makanya saat Eiko rela merobek sarung tangannya sendiri demi keselamatan Black Ashura, meskipun itu tindakan yang kecil, tapi itu bukti rasa kepedulian Eiko pada Black Ashura. Makanya di sini Black Ashura juga hampir kayak mau nangis. Karena ya semasa hidupnya jangankan dapat kasih sayang, diperhatikan aja enggak. Mana dia ya terus sama ibu tirinya. Masalahnya dia ini masih anak kecil loh. Jadi waktu Black Ashura bilang, "Itekimasu," itu momennya terasa banget. Soalnya itu berarti akhirnya Black Ashura menemukan tempat yang bisa dia anggap sebagai rumah. Lalu metode yang Yayoi gunakan biar Black Ashura bisa mengenali yang mana kawan dan lawan dengan bau. Itu beneran efektif karena saat Black Ashura keluar, dia langsung bisa tahu kalau Keitaro dan Eiko itu kawan. Karena baunya sama seperti Yayoi. Sedangkan yang baunya berbeda pasti lawan. Soalnya kalau gak pakai metode bau, dia masih akan menyerang siapapun secara membabi buta. Karena siapapun yang dia lihat, di matanya dia masih melihat ibu tirinya. Nah di sini, Black Ashura langsung menggunakan bentuk barunya. Kalau bentuk-bentuk sebelumnya itu hanya berfokus ke ofensif seperti bentuk pertama dan kedua, dan defensif di bentuk ketiga sampai kelima, maka bentuk ke-6 Black Ashura setelah diurus Yayoi, dia bisa menggabungkan ofensif dan defensif. Yang dimana bunrai tangan yang dia gunakan untuk membuat armor, sekarang digunakan menjadi bola hitam yang mengapung di udara. Yang sesuai namanya, Eclipse atau Gerhana. Di bentuk ini, Black Ashura beneran terlihat seperti gerhana. Jadi saat Black Ashura ditangkap, Yayoi itu mencoba berkomunikasi dengannya dengan menggunakan sketchbook soal metode membedakan kawan dan lawan. Dan juga untuk mendiskusikan bentuk barunya. Yang hasilnya, Black Ashura jadi hantu yang melebihi rank S. Padahal sejak awal, Black Ashura itu emang udah jadi hantu rank S terkuat. Tapi pas udah diurus Yayoi, levelnya benar-benar naik dan potensinya bisa dimaksimalkan. Karena dalam bentuk gerhana ini, Black Ashura masih memegang sketchbooknya. Otomatis, dia bisa melakukan instant kill dengan kutukan sketchbooknya. Tapi juga sembari dilindungi bola gerhana ini. Yang seperti kita ketahui, di bentuk kelimanya aja, armor Black Ashura itu udah kuat banget. Karena bahkan gak bisa dihisap kupu-kupu Otogiri. Makanya, pas para Shishimura ini berusaha menghancurkan bola gerhana ini, malah tangan dan gigi mereka yang hancur saking kerasnya bola ini. Jadi pertahanan luar sangat kuat, tapi dari dalam juga punya instant kill. Membuat bentuk ini jadi benar-benar mematikan dan overpower. Bahkan para Shishimura yang jumlahnya banyak juga disapu bersih hanya dalam hitungan detik. Gila banget nih Black Ashura. Soalnya bener-bener all in one. Pertahanan kuat, bisa instant kill. Bahkan kalau kalian ingat, dia bisa regen dan buff diri sendiri setelah makan bola daging dari lawan yang dia habisi. Walaupun di sini gak diperlihatkan. Jadi ya dibilang dia hantu rank S terkuat juga bukan omong-omong doang. Karena faktanya dia emang sekuat ini. Lalu soal Yayoi yang terkena kutukan, seharusnya setelah mendengar suara Shishimura, makhluk hidup akan langsung terkutuk dan menyusut. Tapi Yayoi gak menyusut-menyusut. Itu berkat substitusi slime yang bisa regen sendiri. Seperti yang diperlihatkan, Anna yang dijadikan substitusi langsung menyusut, tapi kembali ke ukuran normal secara terus-menerus. Karena hantu di dalam substitusi akan selaras dengan wadahnya. Jadi kalau substitusinya slime, ya pastinya bakal bisa digunakan tanpa batas. Dilihat-lihat, kasihan juga nih anak. Udah mah matinya tragis oleh Shinner di terowongan F2, terus ditangkap dan dijadikan substitusi kayak gini. Tapi karena nih orang pernah ngejebak Eiko, jadi ya dipatatin gini juga pantas lah. Nah lalu, para Shishimura yang udah di-kill Black Ashura, mau itu hanya sebagian anggota badan ataupun seluruh tubuh, mereka itu diubah jadi semacam energi yang kemudian berkumpul di satu pusat dan membuka sebuah pintu. Nah, ternyata sebenarnya alasan jumlah Shishimura jadi meningkat seperti tadi, itu sebenarnya untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk memanggil makhluk di balik pintu ini. Di dalam pintu itu, keluar beberapa Shishimura yang dirantai. Dan yang paling mencolok, pastinya makhluk putih yang bersayap dan bertanduk ini. Yang dimana makhluk ini mengendalikan para Shishimura dengan kukunya dan memperlakukan mereka seperti budak. Makhluk ini terasa terlalu kuat,
Karena Keitaro aja langsung merinding dalam sekejap saat makhluk ini muncul. Apapun makhluk ini seharusnya tidak pernah boleh untuk dibiarkan bangun. Dan chapter 48 pun selesai. Untuk sekarang, kita bahas 3 chapter aja. Karena anggap aja ini sebagai 2 fase. Karena chapter-chapter setelah ini, lawannya bukan hanya Shishimura saja, tapi makhluk putih ini juga. Yang kalau perlu ane spoiler, dia ini adalah iblis bernama Marbas. Dah, ane spoiler aja lah ya. Soalnya pembahasan berikutnya akan langsung ane beresin semuanya tentang konflik di rute 1 ini. Dan bahkan, penjelasan lebih detail soal Shishimura dan Marbas akan ane bahas di video pembahasan chapter 49 sampai 52. Dan akan ane buat juga video khusus yang pembahasannya berfokus ke Marbas dan Shishimura. Jadi ya, untuk sekarang gitu aja pembahasannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Kalau kalian merasa masih ada yang kurang jelas, bisa beritahu ane di kolom komentar. Nanti akan ane jelaskan lagi di sana. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video ane yang berikutnya.